السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تعصبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. इन आयात का तर्जुमा है कि और जो लोग Terjemah ayat ini adalah bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, janganlah katakan mereka itu mati. Bahkan mereka itu adalah hidup dan mereka di sisi Tuhannya telah dianugerahi rezeki. Mereka sangat gembira dengan apa yang dengan karunia-Nya mereka diberikan. Dan mereka terus mendapat kabar suka tentang orang yang mereka tinggalkan yang belum berjumpa dengan mereka. Mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak akan sedih. Mereka terhadap nikmat Allah dan berkenaan dengan karunia-Nya, mereka terus mendapatkan ganjaran, kabar suka. Dan mereka mendapat kabar suka juga bahwa ganjaran orang yang beriman tidak akan disia-siakan. Orang-orang yang mengucapkan labbaik atas seruan Allah sesudah
mereka ditimpa cedera. Di antara mereka untuk mereka yang telah berbuat baik dan telah bertakwa, mereka mendapat ganjaran yang besar, yakni orang-orang yang mengatakan kepada mereka bahwa terhadap kamu orang-orang telah berkumpul, dan takutlah kepada mereka, maka hal itu menambah iman mereka, dan mereka mengatakan bahwa cukuplah Allah bagi kami, dan betapa Dia sebagai penolong atau pelindung. Di Pakistan secara khusus dan di bawah pengaruh mereka, di sebagian negara lain, para mullah dan pemerintah menganggap bahwa dengan membuat undang-undang terhadap orang Ahmadi, dengan menjauhkan mereka dari hak sebagai warga negara, dari hak-hak sebagai kemanusiaan, setiap undang-undangnya itu kita tinggalkan dengan menjadikan mereka tumpuan kezaliman, dengan kepada setiap orang diberikan kebebasan untuk memburu orang Ahmadi. Mereka menganggap mereka akan menghabiskan Ahmadiyah, tetapi ini merupakan kedunguan mereka. Ahmadiyah adalah merupakan pohon yang ditanam oleh tangan Allah, yang tidak ada upaya manusia bisa menghabiskannya, yang berkembang dan tumbuhnya Allah telah memberikan kabar suka. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ada sebuah ilham beliau, Bushra laka ya Ahmadi, anta muradi wa ma'i, garastu laka kudrati biyadi. Wahai Ahmadku, kabar suka kepadamu, engkau adalah tujuanku, dan bersama aku, saya dengan tangan saya telah menanam pohonmu. Maka jadi upaya menghabiskan jemaat, usaha manusia tentu akan terus ada, sesungguhnya ada dan akan terus ada. Tetapi dengan upaya-upaya itu, jemaat Ahmadiyah tidak akan habis. Ketika ilham ini turun, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pada saat itu di sekeliling beliau hanya 1-2 orang yang memperoleh karunia beat di tangan beliau. Hari ini dengan melihat sempurnanya janji Allah, kita melihat dengan agungnya bahwa jemaat Ahmadiyah itu telah berkembang di 200 negara. Jemaat para muhlisin sedemikian rupa telah berdiri yang dengan melihatnya kita heran. Apakah mulai dari zaman awal dulu itu kemajuan sampai hari ini, kendati upaya-upaya para penentang yang dimana peran pemerintah juga termasuk di dalamnya, apakah bisa dengan upaya manusia? Inilah satu hal yang cukup hendaknya menjadi bukti kebenaran Ahmadiyah. Kalau ada akal untuk seorang dan di matanya tidak tertutup mata kebencian. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga telah menerangkan akan hal itu, bahwa sebagian orang bertanya dan mengatakan bahwa Allah telah memberitahukan kepada saya dalam mimpi bahwa kami mendapat ilham bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah dusta. Bahkan Hazrat Masih memberikan contoh agama lain juga, bahwa mereka juga mengatakan bahwa kepada kami Allah memberitahukan bahwa mazhabnya yang benar, agama yang benar, dan Islam na'udzubillah adalah dusta. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa tidak terhitung, yang ada juga orang-orang yang telah beat dan memberikan kesaksian akan hal itu, bahwa Allah memberitahukan kepada kami dan telah memberikan bimbingan kepada kami bahwa orang ini jadi pendakwaan sebagai Masih Maud adalah benar. Bahkan hari ini pun juga ratusan beat-beat itu adalah karena bimbingan dalam mimpi. Dan pada zaman ini kalian pun menjadi saksi, bahkan ada di antara kalian yang Allah memberikan bimbingan kepada kalian. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam
telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa banyak, bahwa Dia memberikan kepada itu lain, kepada ini lain. Jadi kepada berbagai orang diberikan bimbingan bermacam-macam, ada standarnya. Kalau ada orang yang ingin meneliti, dan inilah standar itu. Dan saya memberitahukan apa standar itu. Jadi lihatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala, perbuatan amal Tuhan itu bagaimana. Jadi orang mimpi itu pun melihat, ini pun melihat, namun amal perbuatan Tuhan itu bagaimana? Kalau kalian melihat ini, maka kemajuan jemaat memberitahukan bahwa perbuatan Tuhan, kesaksian perbuatan Tuhan adalah dengan jemaat Ahmadiyah. Kini di tangan khilafat, berkumpulnya jemaat Ahmadiyah adalah merupakan kesaksian besar, merupakan kesaksian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan jiwa, harta, dan memberikan waktu yang semua orang lain pun mengakui. Apakah untuk mereka ini semuanya ini bukan merupakan kesaksian perbuatan Tuhan yang dengan menyatukan hati, yang dengan kuat mengumpulkannya di satu tangan, dan dengan pengorbanan itu kendati mereka terus menghadapi kekerasan dunia, mereka itu siap untuk itu. Jadi kekuatan jemaat dan berkembangnya jemaat dan kemajuannya tidak bisa berhenti dengan pencegahan para penentang. Setiap jiwa yang demi untuk Ahmadiyah dan demi untuk kalimat suci, demi untuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan hanya untuk Tuhan dan hanya untuk pengabdian kepada Tuhan, mereka terus memberikan pengorbanan. Itu merupakan pemaklumatan bahwa upaya kalian dan kejahatan kalian dan tidak kerasan kalian tidak bisa mencegah kemajuan jemaat Ahmadiyah. Dalam sejarah jemaat Ahmadiyah, Abdurrahman Sahib Zada dengan Syahid dan Syahzada Abdul Latif, itu pengorbanan jiwa yang luar biasa. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam atas kesyahidan Syahzada Abdul Latif, beliau bersabda bahwa syahid marhum dengan meninggalnya beliau telah memberikan contoh kepada jemaatku, dan pada hakikatnya jemaatku memerlukan contoh besar. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda dalam menyebut hal ini bahwa ribuan syukur kepada Tuhan bahwa ada juga orang yang di antara kalangan jemaat yang dengan hati yang tulus beriman dan dengan hati yang tulus telah memilih jalan ini. Dan untuk jalan ini dia siap untuk menjalani semua ujian. Dan tapi atas contoh itu, jadi contoh yang pahlawan Tuhan ini, yakni Syahzada Abdul Latif yang telah lakukan, inilah kekuatan yang tersembunyi dalam jemaat ini. Mudah-mudahan Tuhan mengajarkan iman dan memberikan keteguhan yang mana beliau telah memperlihatkan contohnya. Allah Subhanahu wa taala kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, doa beliau yang ada di kalimat terakhir ini telah memberikan pengabulan, yakni supaya memberikan keteguhan kepada banyak orang yang dengan itu mereka telah mempersembahkan jiwanya. Para syuhada yang terdahulu, pengorbanan yang terus menerus, orang-orang Ahmadi Pakistan yang paling banyak menjalani itu, dan ratusan telah memberikan pengorbanannya. Setiap syahid kepanasan iman, mereka telah memperlihatkan keteguhan iman. Setiap para syuhada Ahmadiyah mereka telah memberikan pengorbanan jiwa dan mempunyai berbagai macam corak. Salah satu di antaranya adalah syahid dari Indonesia, para syahid dari Hindustan juga, dan negara-negara lain juga.
tetapi ada sebagian antara mereka yang menonjol. Pada tahun 1974 ada 30-35 orang-orang Ahmadi. Jadi kekacauan yang terjadi terhadap jemaat Ahmadiyah mereka disyahidkan pada waktu itu, tapi sebagian ada yang disyahidkan dalam kondisi bahwa mereka dengan disakiti dan terus disakiti mereka disyahidkan. Anak disyahidkan di hadapan bapaknya, bapak disyahidkan di depan anaknya, di hadapan anak dipaks dengan disakiti, lalu dikatakan kepadanya bahwa keluarlah dari Ahmadiyah dengan disakiti. Dan semua ini tidak hanya orang, bahkan polisi mereka terus melihat peristiwa itu di Indonesia. Di bawah pengawasan polisi itu dengan melakukan kezaliman polisi dan di bawah aparat pengawasan aparat pemerintah dengan menyakiti lalu disahidkan. Tapi orang yang menjaga imannya dan wujud yang begitu teguh, mereka membiarkan badan mereka dikoyak-koyak, tapi imannya mereka tidak dibiarkan untuk hancur. Baik undang-undang Pakistan atau Indonesia atau negara manapun, kehidupan Ahmadiyah mereka bisa cabut, tetapi kesetiaan mereka tidak akan bisa rampas. Kini kita dengar di Malaysia juga ada dengan undang-undang baru. Kini mereka juga ada di situ dan mereka membuat undang-undang baru. Ini lihatlah, cobalah. Tapi ingatlah bahwa apabila takdir Allah mulai bekerja, maka susah untuk menghitungnya. Maka tidak ada kiai dan tidak ada undang-undang yang untuk menjaganya akan menyelamatkan mereka. Bahkan yang menyebut dirinya para ulama yang atas nama upaya menghinakan rahmatul lil alamin, mereka akan dibariskan di kalangan di saf para muslim, orang-orang zalim, dan iman orang Ahmadi dan keteguhannya akan berterang dengan satu bentuk yang luar biasa. Jadi orang-orang Ahmadi tidak khawatir. Mereka tahu bahwa pada akhirnya mereka yang akan sukses. Pengorbanan bangsa-bangsa memberikan pengorbanan dan mereka pun memberikan pengorbanan. Tapi maksud daripada pengorbanan itu adalah untuk meraih keredaan Allah. Oleh karena itu, ini pengorbanan yang diberikan orang-orang Ahmadi dan kini mereka terus berikan, dan yang akan datang pun mereka akan terus. Ini bukan pengorbanan yang tanpa tujuan. Sebagaimana saya telah katakan di Pakistan terjadi kezaliman yang luar biasa. Itu di bawah pengawasan pemerintah, kendati pemerintah mengatakan, tapi aparat daerah mereka di bawah pengawasan mereka itu mereka melakukan tindak kekerasan. Para aparat kezaliman para aparat itu kini pun orang-orang Ahmadi dijadikan sebagai sasaran kezaliman mereka. Beberapa hari yang lalu di Rabwah, itu para aparat kepolisian yang dimana pimpinannya, Kapolresnya, dan sesuai dengan informasi pimpinan yang besar tinggi juga, mereka seorang Ahmadi kita yang muhlis sampai 1 bulan tanpa ada kasus dimasukkan dalam penjara.
dan kemudian dibawa ke tempat yang tidak diketahui sampai 10 hari. Beliau dijadikan sasaran kekerasan yang sebagai dampaknya seorang Ahmadi Mukhlis ini yang namanya Abdul Qudus dengan sabar dan keteguhan beliau disakiti, beliau hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau telah mendapatkan darjah kesyahidan. Rincian daripada peristiwa ini adalah sebagai berikut, bahwa di Nusrat Abad di Rabwah itu beliau pada tanggal 4 Oktober di tengah malam ada yang terbunuh, kemudian atas isyarah dari anak yang terbunuh, jadi berbagai orang di situ di berbagai tempat atas keraguan, atas persangkaan dia ditangkap, dan kemudian jadi orang-orang yang ditangkap di sana itu dilepaskan. Jadi atas hal-hal itu, jadi anak daripada yang terbunuh ini itu disebut Master Sahib, maka polisi mengambilnya ke kantor polisi. Jadi beliau ini adalah sadar jemaat di Nusrat Abad. Jadi Master Abdul Qudus, sebagaimana saya katakan, beliau adalah sebagai presiden di situ tanpa ada sebab namanya disebut, dan kemudian meminta secara tertulis kepada polisi pada tanggal 10 Februari pada waktu sholat maghrib dia ditangkap di masjid. Tetapi dia tangkap tanpa ada surat keterangan penangkapan. Jadi pada waktu malam dia mengatakan, dan polisi terus mengatakan bahwa kami tahu bahwa dia tidak berdosa, dan kami tahu insya Allah masalahnya akan selesai, dan dia ini sudah tua, oleh karena itu kami pada tanggal 17 Maret Master Abdul Qudus, polisi dari kantor polisi Rabwah, penjara Rabwah, dia dibawa satu tempat lain, dan Master Sahib dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Untuk upaya sesudah 10 hari untuk menghilangkan beliau pada tanggal 26 Maret, polisi dia mengembalikannya ke kantor polisi, dan kepada temannya mengatakan, bawalah orang kamu. Maka orang itu, temannya, bawalah saya ke sana. Polisi kepada teman itu, dia suruh untuk tanda tangan bahwa saya membawanya ini, dan memberikan Master Sahib kepadanya. Dan Abdul Sahib, karena keadaan Abdul Qudus tidak baik, oleh karena itu secara dia dibawa ke rumah sakit, di mana beliau diketahui bahwa polisi, jadi dalam 2-3 hari, jadi Master Sahib terus dipukuli sehingga keadaannya menjadi sangat parah. Jadi darah terus mengucur dari dubur beliau. Master Sahib pada waktu pertemuan, Master Sahib memberitahukan bahwa katanya pada tanggal 17 Maret itu pada waktu tempat yang gelap itu beliau sampai luka. Dia di tanah Rabwah sampai 5 jam dibawa ke satu tempat, dibawa ke tempat yang tidak dikenal, tempat yang sepi. Beliau dipukuli dan polisi memukulnya dan mengatakan bahwa sebutlah nama pengurus yang lain yang terlibat. Kamu pun juga pengurus, kami akan lepaskan kamu. Dan dia terus menyuruhnya untuk menandatangani. Namun dan disebut juga sebagian nama pengurus juga, maka Master Sahib tidak mau menandatangani. Polisi mengatakan bahwa kalau dia tidak menandatangani, ini pertama kali dia, kalau
Kalau dia menyebut nama pengurus dia akan dilepaskan, maka dengan memukulinya जमात के खिलाफ भी शदीद बदजुबानी करते रहे। तशद्दुद के नतीजे में मास्टर कुदूस साहिब की हालत बहुत खराब हो गई। aparat pemerintah ini pun terus mencaci maki para pengurus jemaat dan sampai dia muntah darah juga. Kemudian polisi berhenti dan memberikan obat kepadanya. Namun ketika keadaannya baik, maka dia kembalikan ke kantor polisi dan menyerahkannya ke teman. Master Abdul Kudus dibawa ke rumah sakit di ICU dan ditaruh di Fazli Umar Hospital dan terus saja mengalir darah. Dan sehari sebelum beliau syahid pada tanggal 29 Maret, jadi sesudah renggangnya 2-3 hari beliau berhenti muntah darah, kemudian kembali lagi keadaannya menjadi rusak parah. Kemudian pada tanggal 30 Maret pada Jumat yang lalu dia wafat dalam keadaan seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka walhasil para polisi, jadi kekerasan polisi yang akibat dari luka di dalam, beliau tidak bisa bertahan dan beliau syahid. Yang rinciannya yang lebih banyak lagi, sepupunya memberitahukan, dia mengatakan bahwa pada tanggal 17 Maret dan memberitahukan bahwa tanggal 17 Maret di satu tempat di Gelutra di dekat Trabua, di dekat Ciniot, dia dibawa ke sana dan dipukul dengan sebegitu penuh kezaliman, dan dia menulis bahwa Master Abdul Kudus memberitahukan kepadanya bahwa jadi semua yang saya beritahukan, jadi dia datang di kantor polisi dan di jalan dia memberitahukan bahwa saya katanya dipukuli di jalan, dan sedemikian rupa kezalimannya itu sangat mengerikan. Dan diberitahukan juga bahwa para kepala polisi dan aparat kepolisian itu ikut serta di dalam kezaliman itu, dibawa ke Pindi Batia, ke dan di dekat sungai, jadi di hutan Lotra, di sana polisi dimasukkan ke sel di sana, kemudian dikeluarkan dari sana, maka di kursi disuruh dia dikelilingi, dan semua kepala polisi dan SP, jadi semua polisi yang melingkar di sekeliling beliau duduk, dan di tangannya itu ada kertas, dan katanya ini keterangan, tanda tanganilah. Saya katakan kepadanya, sebagaimana saya beritahukan bahwa jadi terhadap para pengurus sadar umumi juga ini keterangan yang salah. Kenapa saya harus tanda tanganin? Saya katakan. Jadi di sini keterangan bahwa orang yang terbunuh, orang ini yang terlibat di dalam pembunuhan itu. Kalau kamu tanda tanganin ini, maka kami akan lepaskan kamu. Saya ingkar untuk menandatanganinya, tidak mau menandatangani, karena saya tidak tahu, tidak pernah, ini bukan keterangan saya, dia mengancam saya. Kalau kamu tanda tangani, kamu akan selamat, kalau tidak kami akan pukuli. Jadi sesudah saya menolak 2 kali, dia berdiri orang itu dan menjatuhkan saya dan mulai memukul saya dan terus menerus itu melakukan kekerasan dan terus menuntut kepada saya, dan berbagai macam cara kekerasan dia lakukan, dan bermacam-macam saya dijambak,
ini berbagai macam cara, walhasil yang dengan melentangkan saya, ada kayu di sana dan sangat berat. Itu dia dijalanin di atas badan saya dan dengan mengikatnya dan ditarik, dan berkali-kali dia terus dipukul, dan kemudian dikeluarkan saya dari kantor dan saya dipukul. Kemudian ada seorang yang preman yang sangat mengerikan, sangat jahat. Dia mengatakan, dia pun juga di situ, bahwa jika dia memukul, jadi kemudian ada cambuk juga dia dengan itu. Kalau dipukul 5 kali, kalau orang dipukul 5 kali, saya dipukul 25 kali. Jadi kalau ketika keadaan saya parah, maka dibawa ke satu kampung, kemudian disuntik, kemudian saya dipukulin lagi, dan semua aparat kepolisian itu, dan mereka terus mencaci maki. Panggillah dari London orang yang besar di sana itu untuk membebaskan kamu. Panggillah dari Rabua, dan dia terus mencaci para sepuh kita. Dan saya sangat sakit hati mendengar caci makian kepada para sepuh jemaat, dan memberikan makan pun sesekali. Dan sedemikian saya tidak pernah melihat kezaliman seperti itu, dan tidak ada kekuatan untuk saya untuk menahan itu. Saya berdoa supaya saya diberikan keteguhan, dan Allah Ta'ala memberikan keteguhan kepada saya dengan karunia-Nya. Sadar Umumi menulis kepada saya, katakan bahwa sedemikian rupa dia melakukan kekerasan. Mungkin jadi dengan sangat emosi dia mengatakan bahwa jadi satu kata pun dia tidak bisa sebutkan. Jadi inilah orang yang menyelamatkan imannya dan orang yang menegakkan kebenaran. Jadi wujud yang sangat penuh dengan hikmat ini telah memberikan jiwanya, tapi tidak mau berdusta. Allah telah menyatakan kedustaan itu sebagai syirik. Jadi banyak sekali pelajaran dari almarhum ini yang merupakan tujuan daripada jemaat ini didirikan. Jadi untuk keteguhan tauhid, jiwanya pun juga tidak dihiraukan, karena kedustaan pun juga bagian dari syirik. Syahid marhum telah memenuhi janji beatnya, dan dia telah memenuhi dengan luar biasa. Syahid marhum kalau dengan disakiti, kalau dia memberikan kesaksian polisi, sebagaimana dikatakan bahwa untuk jemaat akan berbahaya secara keseluruhan kalau dia memberikan pernyataan. Misalnya Mirza Gul, mereka ingin jadi ada seorang yang seorang organisasi yang sekedar nama, namun di sini polisi yang melakukan. Dan tidak jauh dari kemungkinan bahwa polisi yang besar di situ dengan ingkar atas kezaliman itu dan menyatakan dirinya tidak berdosa, dan dengan pemerintah yang kecil dia menyuruh memukul polisi yang kecil yang pusul dan polisi. Dan pada zaman Jenderal Ziaul Haq dia di mana pemerintah daerah pun juga menentang kita. Kini terhadap polisi, jadi dari kendati di Pakistan pelaku tindak kejahatan itu, dan kendati mengharapkan keadilan itu tidak mungkin, tetapi dengan berada di bawah undang-undang jemaat, dengan menggunakan semua upaya dan akan terus dilakukan. Walhasil kalau ini sesuai dengan, kalau dia menandatangani sesuai dengan keinginan polisi, maka itu akan bisa menjadi sangat berbahaya. Jadi dalam pembunuhan yang dusta, sebagaimana saya telah katakan, para pengurus pusat
tujuannya untuk menangkap mereka dan bisa mereka semua ditangkap. Dan upaya jemaat yang merupakan jemaat yang penuh mencintai kedamaian dan banyak sarana yang dapat merugikan jemaat. Tidak hanya secara negara, bahkan secara internasional juga. Walhasil dia telah berusaha melakukan satu makar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan seorang yang mukhlis, yang sangat tulus dan sangat lembut hatinya, yang tidak pernah membayangkan kekerasan yang seperti itu, dengan perantaraan dia telah memecahkan makar mereka. Dan semua makar mereka dia berdiri seperti batu cadas yang kuat. Dan jemaat sedikit pun tidak dirugikan. Oleh karena itu, wahai Kudus, kami mengucapkan selamat kepada kamu, bahwa engkau terhadap diri kamu, dengan kamu siap untuk memasukkan diri kamu dalam kesulitan yang luar biasa, tapi kamu tidak mau menyakiti jemaat. Engkau dengan memberikan jiwa kamu telah menjauhkan jemaat dari fitnah besar. Jadi Master Abdus Kudus bukan seorang syahid umum, bahkan dia di kalangan para syuhada pun punya kedudukan yang agung. Semua kita akan pergi dari dunia ini, tapi mujurlah Master Abdul Kudus Sahib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakannya hidup, dan dia merupakan sosok yang mendapatkan rezeki yang sedemikian rupa, yang lebih tinggi dari rezeki dunia, yang demi untuk maksud mana dia telah memberikan pengorbanan berkenaan dengan itu, dengan memberikan kabar suka yang besar di dunia ini juga dia dapatkan. Syahid marhum, pelajaran yang diberikan kepada kita hendaknya senantiasa ingat, hasbunallahu wa ni'mal wakil, bahwa cukup Allah bagi kami, dan betapa dia sebagai penolong yang luar biasa. Jadi betapapun kondisi itu berjalan, jangan pernah meninggalkan pangkuan Tuhan. Dan inilah perintah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hazrat Masih Maud pun juga menjelaskan bahwa dunia tidak bisa menghancurkan kamu kalau kamu mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Orang ini yang menurut pandangan mereka dengan mencaci maki orang-orang Ahmadi berkenaan dengan Hazrat Masih Maud, mereka dengan mengucapkan kata-kata kotor kepada Hazrat Masih Maud, mereka menyakiti hati kita. Dengan menyakiti kita, mereka bersyukur. Pada satu hari, satu-satu mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahid marhum dengan untuk orang Ahmadi yang tinggal di Pakistan pada umumnya, dan khususnya untuk warga Rabuah, telah memberikan pesan bahwa menghormati undang-undang dan menghormati aparat pemerintah memang orang Ahmadi lakukan, tapi dengan manusia manapun, betapapun dia besar sebagai pimpinan polisi, tidak perlu takut kepada mereka. Kendati apapun kezaliman yang mereka lakukan, seorang Ahmadi kalau dia takut, maka kepada hanya satu wujud, dan itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada wujud orang-orang yang kita menghormati mereka, para aparat pemerintah, di hadapan orang-orang yang keras, di hadapan mullah yang menyukai kekacauan mereka. Beberapa hari yang lalu, dari orang gair jemaat yang datang surat-surat kepada kita, di dalam sebuah majelis seorang mengatakan kepada saya, apakah ini keistimewaan jemaat kalian Tuhan adalah bahwa semuanya itu beat, dan apapun yang Tuhan katakan kepadanya dia menjalankan dan siap untuk mengimani. Dan kenapa katanya Tuhan tidak menuntut berkenaan dengan Pakistan? Saya katakan kepadanya bahwa kami tidak bisa ikut dalam politik karena undang-undang orang-orang Ahmadi, bahwa katakanlah diri kalian pertama kali
sebagai non-muslim, maka baru kamu ikut dalam politik. Dan kami tidak akan pernah bisa melakukan itu. Yang kedua, jadi perlu juga, jadi atas kami pun tidak melakukan tindak kekerasan. Karena kami mentaatikan undang-undang. Dan inilah yang kami pelajari dari wujud yang dikirim oleh Tuhan. Dan inilah ajaran Islam. Jadi itaat kepada undang-undang pemerintah. Jadi pemerintah, jadi mereka menolong mereka. Jadi menolong orang-orang yang melakukan kekerasan. Dan pemerintah takut kepada orang-orang yang melakukan kekerasan itu. Begitu juga para politikus juga. Mereka mendengar itu. Dan oleh karena itu, mereka menjauhkan orang Ahmadi dari hak-haknya. Sejauh saya katakan, sejauh berkaitan dengan beat, memang ini beat yang karenanya dengan diam orang Ahmadi terus memberikan pengorbanan jiwa dan harta mereka dan mereka tidak melanggar undang-undang. Namun insya Allah akan tiba satu saat ketika orang-orang ini mereka terpaksa menghormati orang Ahmadi. Kendati hari ini mereka menzalimi kita, tapi di sisi Tuhan itu tidak jauh. Ya mungkin akan mungkin lama, tapi hanya tunduklah kepada Tuhan dan mintalah pertolongan kepadanya. Dan tunggulah takdir Allah yang bertentangan. Dan dalam urusan Abdul Qudus, sebagian pimpinan polisi mengatakan bahwa akan dituntut para aparat, tapi di satu sisi dia melakukan tekanan juga. Mudah-mudahan mata keadilannya itu menjadi terang. Kalau tidak, maka kini dia dikatakan bahwa kezaliman dan kekacauan kendati aparat yang melakukan, tapi itu hanya terbatas. Jadi pimpinan tidak termasuk di dalam. Tapi kalau dia tidak adil, maka maksudnya adalah bahwa semua pemerintah itu termasuk di dalamnya, dalam tindak kekerasan itu. Dan sebagaimana yang telah saya katakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di sisi Tuhan mungkin juga lama, tapi tidak terjadi. Tapi pasti orang ini akan sampai kepada akibat buruknya yang mengerikan. Upaya mereka yang ingin menimpakan kerugian kepada jemaat ini tidak mereka akan sukses. Jemaat insya Allah akan terus meraih kemajuan demi kemajuan. Ahmadiyah dengan berkembangnya Ahmadi di 200 negara ini adalah merupakan akibat dampak dari pengorbanan orang yang melakukan pengorbanan itu. Jadi orang Ahmadi dalam akibat daripada setiap pengorbanan hendaknya tambah lebih yakin bahwa ini akan mendekatkan kemajuan kita. Seberapa banyak pengorbanan akan lebih mengharapkan lagi karunia Allah. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kamu jangan perlihatkan kelemahan dan jangan sedih. Dan kamulah yang lebih unggul kalau kamu mukmin. Jadi perlu menjaga iman kalian. Jadi setiap kesyahidan dan setiap pengorbanan itu hendaknya menjadi faktor kemajuan iman kita. Maka lihatlah bagaimana karunia Allah itu turun. Sabar, teguh dan bekerjalah dengan doa. Sebagian orang menulis surat kepada kita. Hendaknya selain doa juga kita harus lakukan. Saya terus memberitahukan dan saya terus katakan bahwa sabar dan doalah merupakan senjata kita. Dan kalau orang Ahmadi menggunakan dengan benar, maka kita akan melihat bahwa karunia Allah akan turun dengan kencangnya. Kini pun juga upaya-upaya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa kita dan dengan doa kita itu lebih dia memberikan buah yang besar kepada kita. Jadi tidak ada sebabnya kita sedih atau kita jadi penakut. Kendati upaya musuh itu sangat mengerikan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahzanu.
Janganlah kamu sedih, insya Allah upaya musuh akan menjadi hilang, lenyap. Upaya keinginan musuh tidak akan sempurna yang ingin menghabiskan jemaat. Ya, dari mereka akan terus melakukan dan orang-orang akan terus berkurang. Dan orang yang berfitrat benar akan terus masuk ke dalam jemaat. Jadi setiap pengorbanan menarik perhatian kepada dan hendaknya itu bahwa Allah menginginkan dari kita minoritas kita akan diganti dengan mayoritas. Itu telah membuatnya satu lompatan yang berat. Jadi setiap pengorbanan dan pengorbanan Kudus Sahib itu menjadi faktor untuk loncatan yang ratusan loncatan dan akan terus terjadi. Upaya kita tidak akan pernah lemah dan kita janji yang kita yakin sepenuhnya kepada janji yang telah kita ikat dengan Hazrat Masih Maud dan kita lihat itu sempurna juga. Beliau dan jemaat beliau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesabaran dan dengan doa itu dikatakan akan bekerja dengan itu dan kemudian telah ditetapkan kesuksesan yang dapatkan. Jadi siapa yang dapat menampas takdir kita yang Tuhan telah putuskan, kita hendaknya berdoa bahwa ketidaksabaran kita dan kelemahan iman kita itu jangan menjauhkan kita dari kesuksesan yang telah ditetapkan untuk kita. Hendaknya ingat juga bahwa Jemaat Ahmadiyah mempunyai peran dalam membangun negara dan dalam kemajuannya pun juga dan memberikan pengorbanan juga untuk negara. Hari ini pun juga doa orang Ahmadilah yang dapat menyelamatkan kita. Doa pengorbanan para sepuh dahulu yang telah memberikan untuk negara dan akibat dari kesahidan itu dia tidak akan menyanyiakan. Jadi untuk menghabiskan kezaliman itu hanya satu obatnya, yakni untuk menyelamatkan negara ini hanya satu cara, yakni lebih dari sebelumnya kita tunduk kepada Allah dan meminta karunia-Nya. Kita sejalan dengan menjadi orang yang dianiaya dengan sabar, takwa dan ketabahan dengan doa dan istighfar. Itu lebih dari sebelumnya kita harus tempuh. Maka insya Allah Subhanahu wa taala pemandangan kemenangan itu akan cepat kita saksikan. Mudah-mudahan seperti itu dan negara Pakistan dan dengan negara yang lain dan setiap kezaliman itu secepatnya kita bisa lihat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa para utusan Tuhan dan jemaatnya didatangi oleh gempa bumi, datang kehancuran dan berbagai bahaya datang. Inilah juga. Kemudian dari peristiwa itu dapatkan faedah. Akan diketahui yang mentah dan yang matang. Dan orang yang mentah ketika datang ujian mereka jauh dari Tuhan. Inilah sunat Allah bersama saya. Kalau tidak ada ujian maka tidak ada tanda yang akan zahir. Tuhan itu sangat cinta kepada hambanya. Bahwa dia akan masukkan dalam ujian sebagaimana dikatakan wabasyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakni setiap musibah dan kesedihan adalah kembali kepada Allah. Mendapatkan ganjaran adalah mereka yang teguh. Hari-hari kesedihan itu sangat jadi kesenangan berada di dalam kesenangan akhirnya orang akan putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya bagaimana kalau tidak diperintahkan Rasulullah ditangkap maka mukjizah pada malam itu bagaimana bisa terlihat. Dan kalau orang Makkah tidak mengeluarkan beliau maka fatahna bagaimana akan ada suara fatahna laka fatahmu di Mina. Jadi setiap ujian itu adalah berkaitan dengan jadi kesuksesan dan demi kesuksesan itu tidak akan terjadi seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai. Jadi oleh karena itu perlu terjadi kondisi yang mengerikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemajuan pada iman kita dan terus dianugerahkan kemajuan. Dan kita diperlihatkan dengan cepat saat kemenangan dan pemandangan
dan Allah memberikan ketinggian kepada derajat Syahid marhum. Sesudah sholat Jumat, insya Allah saya akan mensolatkan sholat jenazah beliau. Kemudian data beliau, bapak beliau bernama Mubarak Ahmad Sahib. Jadi beliau lahir di Sialkot. Jadi dalam keluarga beliau dari buyut beliau Imtiaz Sahib radhiyallahu taala anhu itu bermula yang beliau adalah tinggal di Gujranwala yang berada di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam disebut sebagai sahabat, dan begitu juga Perdadi Mehtab Bibi Sahidah adalah sahabat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Master Abdi Kudus Sahid lahir pada tahun 1967 dan beliau musi, dan pada saat umur beliau 48 dan beliau sebagai guru master beliau kawin pada tahun dari Gujranwala istri beliau. Sebagaimana setelah katakan, beliau adalah guru sekolah selama 20 tahun beliau bekerja di pemerintah, dan beliau mengajar di daerah Semal, daerah utara di Rabuan, dan beliau seorang terkenal sebagai guru yang sangat tekun. Sebelum tinggal di sana, beliau tinggal di Mahalla Darul Rahmat Sarki. Beliau pada saat itu beliau banyak bekerja di sosial, dan beliau mulai bekerja di jemaat mulai dari kelas 5, dan pada tahun 1996 di Mulla Nasr Abad beliau sebagai sadar sangat bekerja dengan baik. Anggota-anggota beliau memperlakukan, dan beliau sangat teguh dalam pendirian. Dan jadi kalau ada anggota yang bersuara keras, beliau selalu tersenyum. Dan beliau dalam menjaga markas juga beliau mendapat waktu sangat panjang sekali sampai beliau syahid. Beliau sebagai pimpinan menjaga pusat, dan makanan dan minuman, menyampaikan cai dan makanan. Para hudam sangat senang kepada beliau, dan beliau kecintaan beliau kepada penghidmatan. Kalau ada yang tenggelam di Sungai Cena, maka dalam mencarinya beliau siang malam bekerja untuk itu. Pada saat itu dia tidak akan duduk dengan tenang sebelum beliau mencari jenazah yang hilang. Dan Syahid marhum sosok yang sangat penuh dengan keitaatan, dan beliau sangat menghormati pengurus jemaat. Pada saat beliau dalam masa pendidikan, beliau senang dalam ikut serta dalam olahraga, dan tetapi saya dan beliau juga pernah tugas dengan saya, dan beliau tidak ada rasa pamer dalam bertugas. Dan kadang-kadang kendati beliau sebagai pimpinan, beliau selalu menaruh bawahan beliau di depan. Jadi ibunya menginginkan untuk datang di jamiah, masuk jamiah, tapi keinginannya itu tidak sempurna. Jadi ibu beliau menyenangkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat ceria, seorang yang supel, suka berjumpa dengan orang. Jadi kendati beliau selalu ikut serta dalam kesulitan keluarga, dan beliau selalu menekankan untuk ikut dan untuk berkhidmat kepada khilafat. Mudah-mudahan keluarga beliau, istri beliau yang menulis surat kepada saya
beliau dia menulis bahwa istri saya selalu mengatakan bahwa katanya, jadi kamu akan selalu mengingat saya. Jadi pada terakhir pun juga katanya, perhatikanlah ibu saya dan perhatikanlah anak-anak, bahwa pasti Kudus Syahid, kita pun juga berjanji orang ahli Rabwah bahwa kita tidak melupakan jasa beliau. Dia telah berbuat baik kepada jemaat. Kita pun akan senantiasa mengingat beliau. Jadi hal yang baru dari ibunya juga ada menceritakan. Jadi kepada ibu, kepada anak-anak juga. Jadi bukannya kesedihan yang dipikirkan, tapi mudah-mudahan memberikan kesabaran kepada semuanya dan Allah memberikan perlindungan. Ibunya Holland, bapaknya ada di Holland di sini. Ibunya tinggal bersama Kudus, begitu juga istrinya dan anaknya juga yang lain umurnya 14 tahun, yang Abdul Basit 13 tahun, di kelas 7 Abdul Wahab 5 tahun di kelas 1, dan seorang anak perempuan berumur 10 tahun. Mudah-mudahan Allah melindungi semuanya anak-anak beliau. Kemudian sudah sholat Jum'ah, seakan mensolatkan jenazah beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.